Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 3. Little Bo PEEP. Kedua mobil itu nyaris saling membentur. Tinggal beberapa senti saja yang memisahkan bumper sedan kelabu dan badan Rolls-Royce yang berkilauan. Dengan cepat tapi tanpa melupakan martabat, Worthington keluar, menyongsong laki-laki kecil bermata tajam yang muncul bergegas-gegas dari belakang setir mobil sedan. Kalau jalan kenapa tidak lihat baik-baik? Kunyuk, sergah laki-laki kecil itu. Worthington menegakkan diri, pemandangan yang mengesankan, mengingat tingginya yang mendekati 2 meter. Bung, katanya dengan tenang, saya tadi menjalankan mobil dengan kecepatan sedang. Anda yang masuk kemari secara gila-gilaan. Jika mobil ini tadi sampai rusak, Anda akan merasakan akibatnya. Dari cara Worthington mengucapkan kata-kata itu diketahui bahwa ia tidak asal ngomong saja. Dan laki-laki kecil berpakaian baru tapi menyolok langsung mundur selangkah. Hati-hati kalau bicara, gerutunya. Aku tidak mau dikurang ajari pelayan. Jangan sebut saya pelayan, kata Worthington. Ia masih tetap tenang, rupanya Anda perlu saya hajar. Ia mengulurkan tangan, seolah-olah hendak menyentakkan kelepak jas lawan bicaranya. Orang itu buru-buru menyelipkan tangan ke balik jas. Tapi pada saat itu pintu belakang sedan terbuka. Seorang laki-laki bertubuh besar keluar. Pakaian yang dikenakannya nampak bermutu. Barang mahal. Adams, katanya, masuk kembali ke mobil. Nada suaranya ketus. Ia berbahasa Inggris yang agak dipengaruhi logat Perancis. Kumis tipis menghias bibir atasnya. Sedang di sudut bibir nampak tahi lalat kecil. Supir sedan ragu-ragu sesaat. Mukanya cemberut tapi kemudian ia masuk kembali ke mobil. Di mana masih ada seorang laki-laki lagi. Orang itu besar, bertampang jelek. Ia cuma melihat saja, tanpa berbuat apa-apa. Sedang laki-laki yang berpakaian mewah maju menghampiri Worthington. Maaf, supir saya tadi ceroboh, katanya. Untung saja mobil indah ini tidak sampai kena tubruk. Kalau sampai terjadi, saya takkan bisa memaafkan diri saya. Nah, bisakah saya bicara sekarang dengan majikan Anda? Sampai saat itu baik Jupiter maupun Pete tidak sempat berkutik, karena kejadian berlangsung begitu cepat. Tapi kini Jupiter keluar dari mobil. Anda hendak bicara dengan saya, katanya. Laki-laki berpakaian mewah itu kelihatan kaget. Andai kau pemilik mobil ini, tanyanya. Untuk saat ini, ya, jawab Jupiter santai. Sewaktu kecil ia biasa tampil dalam acara-acara televisi. Karena itu sudah cukup pengalamannya dalam akting. Ini menolongnya dalam menghadapi hampir setiap situasi. Ia menyambung, mungkin pada suatu waktu akan saya ganti. Oh, begitu, teman bicaranya nampak agak ragu. Kalau saya boleh bertanya Anda ini teman Pak Ventris, saya hendak mengunjunginya saat ini. Ya, bisa dikatakan saya temannya, kata Jupiter lagi. Pete yang memperhatikan. Ma tidak mau terpaksa juga mengagumi gaya santai yang dipamerkan kawannya. Jupiter memang tahu bagaimana caranya menghadapi orang dewasa. Kami baru saja dari sana. Kalau begitu tentunya Anda bisa mengatakan bagaimana perkembangannya dengan urusan burung nurinya. Billy Shakespeare, kata orang itu lagi. Masih belum diketemukan, jawab Jupiter. Pak Ventris sedih sekali karenanya. Lo burung itu hilang, tapi tampang orang itu tidak menunjukkan gerak perasaan. Sayang, dan sampai sekarang belum terdengar kabar mengenainya. Sama sekali tidak ada, kata Jupiter. Kami sekarang dalam perjalanan ke polisi, untuk menanyakan perkembangan usaha penyidikan mereka. Bagaimana jika kami beritahukan pada mereka bahwa Anda berminat untuk membantu menemukannya kembali? Wah, jangan, laki-laki perlente itu bicara cepat-cepat. Nampaknya kaget dan takut mendengar polisi disebut-sebut. Tidak perlu menyebut diri saya pada polisi. Saya cuma teman yang kebetulan mampir, untuk menanyakan keadaan Billy. Tapi karena ternyata masih hilang, saya tidak usah merepotkan Pak Ventris. Mudah-mudahan saja burung itu bisa diperolehnya kembali. Tapi untuk saat ini, lebih baik saya terus saja. Laki-laki itu berbalik, lalu masuk kembali ke sedan. Ia sama sekali tidak memperkenalkan diri. Adams, katanya dengan ketus. Bawa aku kembali ke hotel. Ya tuan, gumam supir yang bermata tajam. Ditatapnya Worthington dengan masam, sambil menjalankan sedan mundur di jalan kerikil. Sesaat kemudian mereka sudah tidak kelihatan lagi. Anda menangani situasi dengan sangat baik, Sir, puji Worthington. Sementara Jupiter masuk kembali ke dalam mobil. Izinkan saya mengatakan, saya bangga pada Anda. Terima kasih Worthington, jawab Jupiter dengan anggun. Hei, bolehkah aku bertanya sedikit, selapit, apa-apaan tadi itu? Orang-orang dalam mobil tadi tidak bisa diajak main-main? Maksudku, aku tidak kepingin berjumpa dengan orang seperti mereka dalam lorong gelap. Bagaimana kau sampai berhasil membuat mereka mundur ketakutan? Jupiter menghembuskan napas panjang, sikapnya kembali seperti semula, kembali menjadi seorang remaja bertubuh gempal agak gemuk. Sama sekali tidak nampak mengesankan seperti tadi. Mereka kalah gertak, katanya. Aku tadi untung-untungan. Beranggapan bahwa mereka tentu akan kaget dan takut kalau mendengar kata polisi. Karena itu aku mengatakan kita akan ke sana, padahal tidak. Ya, aku juga melihatnya tadi, kata Pete. Sementara Worthington meluruskan letak mobil dan dengan hati-hati menjalankannya ke depan. Tapi, pengemudi tadi, yang dipanggil dengan nama Adams, mungkin membawa senjata, kata Jupiter. Tersembunyi dalam sarung yang diselipkan di bawah ketiak. Kau tidak melihat dia merogohnya? Jelas orang itu sudah biasa melakukan kekerasan. Senjata, dan dia tadi hendak mempergunakannya. Pete terpaksa menelan ludah beberapa kali, saking kagetnya. Tapi dilarang majikannya, kata Jupiter. Majikannya termasuk kelas yang jauh lebih tinggi. Aku ingin tahu, apa sebabnya ia memakai tukang tembak sebagai supir? Yang ingin ku ketahui, kenapa kita harus berurusan dengan orang-orang macam begitu, kata Pete. Padahal mulanya kita kan cuma hendak mencari burung nuri yang hilang. Memang betul, jawab Jupiter. Tapi sampai sekarang kita sudah berurusan dengan orang laki-laki gendut menyeramkan. Lalu laki-laki berlogat asing yang memakai pembunuh bayaran sebagai supir. Kita juga mendapat keterangan tentang seorang pedagang keliling yang misterius, orang Meksiko. Dan semuanya menaruh minat pada burung yang itu juga. Semua, kecuali si pedagang, kata Jupiter membetulkan. Setelah burung itu dijual, ia tidak menaruh minat lagi padanya.
Tapi apa sebabnya? Tanya Pit dengan bingung. Apa sih keistimewaan seekor nuri gagap, sampai oknum-oknum kasar itu begitu kepingin memilikinya? Kalau perlu bahkan dengan jalan mencurinya? Aku merasa yakin berkat penyelidikan kita lambat laun akan diketahui juga jawabannya. Namun saat ini aku benar-benar bingung. Yah, kalau begitu setidak-tidaknya keadaan kita sama, kata Pit sambil menggerutu. Jika kau ingin tahu pendapatku. Ada apa, Worthington? Tanya Jupiter. Rolls-Royce baru saja melewati suatu tikungan ketika supir Inggris itu dengan tiba-tiba menginjak rem sehingga mobil terhenti. Ada orang di jalan, Master Jones, jawab Worthington, seorang nyonya, yang kelihatannya kehilangan sesuatu. Jupiter memandang keluar, begitu pula Pit. Nampak seorang wanita bertubuh pendek montok berdiri di tengah jalan. Tanpa mempedulikan keadaan lalu lintas ia menatap ke arah semak yang ada di pinggir jalan sambil berseru memanggil-manggil. Pretty, sini, Pretty, datang ke Irma, ini ada biji bunga matahari untukmu. Ada yang sedang mengalami kesulitan, kata Jupiter, kita lihat saja, mungkin bisa kita bantu. Mereka turun dari mobil lalu menghampiri wanita itu, yang masih saja mengintip-ngintip ke tengah semak lebat. Ia memegang biji bunga matahari yang diacungkan dengan sikap membujuk. Maaf, sapa Jupiter, Anda kehilangan sesuatu? Ya, memang betul, jawab wanita itu. Ia bicara sambil menelengkan kepala. Sikapnya kayak burung dan suaranya juga kecil, seperti suara burung. Little Bo Peep hilang, dan aku tidak tahu di mana harus mencarinya. Kalian tidak melihatnya? Tanya wanita itu kemudian. Kalian tidak melihat Little Bo Peep? Tidak, maaf, jawab Jupiter. Remaja itu selalu bersikap sopan. Wanita yang lebih tua, pasti disapanya dengan sebutan maaf. Ia melanjutkan, Little Bo Peep itu burung nuri? Ya, betul. Wanita itu memandangnya dengan heran. Dari mana kau tahu? Dengan cekatan Jupiter merogoh kantong, lalu menyodorkan kartu nama trio detektif. Kami ini penyelidik, katanya. Saya menarik kesimpulan Anda mencari seekor burung nuri. Karena sebuah sangkar burung tergeletak di rumput di tepi semak. Dan karena Anda berusaha memanggil burung itu dengan pancingan biji bunga matahari. Nuri gemar makan biji bunga matahari. Hal itu juga sudah terpikir oleh Pit. Tapi bagi wanita itu, penarikan kesimpulan demikian rupanya sangat mengagumkan. Setelah berseru-seru kagum beberapa kali, ia lantas mengajak kedua remaja itu ke rumahnya. Ia hendak menceritakan kejadian hilangnya Little Bo Peep, yang dianggapnya aneh. Tunggu kami di sini, Worthington, kata Jupiter. Lalu menyusul Pit yang sudah lebih dulu berjalan mengikuti wanita bertubuh kecil montok itu. Mereka menyusur jalan beralas batu bata menuju sebuah bungalau yang letaknya tersembunyi di belakang rumpun pohon pisang. Sesampai di sana, mereka dipersilakan duduk dalam kamar tamu yang sempit. Dengan segera Jupiter membuka percakapan. Little Bo Peep Anda beli beberapa minggu yang lalu, dari seorang penjual yang logat Meksikonya sangat kentarakan Nyonya Wagoner, tanya Jupiter. Ya, betul, jawab Nyonya Wagoner. Matanya terbuka lebar, tanda heran. Kau tahu itu, dan kau juga mengenal namaku. Kalian mestinya sepasang detektif ulung. Itu kan cuma soal menggabung-gabungkan keterangan saja, Bu Wagoner, kata Jupiter. Pak Ventris tadi menyebut nama Ibu Irma Wagoner, dan tadi Anda berseru-seru memanggil Bo Peep agar datang ke Irma. Anda lihat sendiri, dengan begitu saya sudah memperoleh semua informasi yang diperlukan. Rupanya Pak Ventris masih belum berhasil menemukan Billy, tanya Bu Wagoner. Kasihan. Memang belum. Maaf, Billy masih tetap hilang, kata Pit. Kami saat ini sedang berusaha mencarinya. Bisakah Anda menceritakan bagaimana burung nuri Anda bisa sampai hilang? Tadi aku pergi sebentar ke toko, kata Bu Wagoner. Kebetulan biji bunga matahari. Untuk Little Bo Peep habis, sedang dia senang sekali memakannya, baru saja aku menginjakkan kaki di jalan ketika sebuah mobil hitam kecil buatan luar negeri muncul dari balik tikungan. Nyaris saja aku kena tubruk. Orang zaman sekarang suka sembrono kalau menyetir mobil. Pit dan Jupiter saling berpandangan sekilas. Keduanya sempat menangkap keterangan mengenai mobil hitam kecil buatan luar negeri, dan keduanya mendapat firasat yang sama. Ketika dilihat terakhir kalinya, orang yang menamakan diri Claudius naik mobil yang begitu ke arah sini. Ya, kata Ibu Wagoner melanjutkan cerita. Setelah itu aku terus ke toko, membeli persediaan biji bunga matahari. Kemudian aku pulang sambil berjalan pelan-pelan menikmati kehangatan cahaya matahari. Tapi ketika aku masuk ke rumah, kulihat pintu sangkar Bo Peep terbuka lebar. Kesayanganku itu lenyap, kusangka aku sendiri yang lupa menutup pintu sangkar, sehingga Bo Peep bisa terbang keluar dan sekarang ada di pekarangan. Aku sedang mencari-cari dia di situ ketika kalian datang. Mengenai mobil yang nyaris menabrak Anda tadi, Anda kemudian melihatnya lagi atau tidak? Tanya Jupiter. Wanita itu menggeleng. Tidak, soalnya langsung membelok di tikungan yang satu lagi, dan menghilang di balik pepohonan dan semak yang tumbuh lebat di sana. Astaga, kalian kan tidak menduga laki-laki gendut yang mengemudikan mobil itu yang mencuri Little Bo Peep? Saya rasa dialah pencurinya, kata Jupiter. Menurut dugaan kami, juga dia yang mencuri Billy, nuri milik Pak Ventris. Aduh, keluh Ibu Wagoner, tak punya perasaan orang itu. Tapi untuk apa dia begitu repot? Hanya untuk memperoleh beberapa ekor nuri? Kan dia juga bisa membeli. Justru itulah yang juga ingin diketahui oleh Pit. Namun Jupiter tidak sanggup memberi jawaban. Sampai saat ini, hal itu merupakan teka-teki, katanya mengakui. Little Bo Peep bisa bicara, Bu Wagoner? Oh ya, jawab yang ditanya. Ia selalu mengatakan, Little Bo Peep kehilangan domba dan tidak tahu ia harus dicari di mana. Hubungi Sherlock Holmes, begitu ucapannya. Aneh, ya, masa kalimat begitu diajarkan pada burung nuri? Memang aneh, kata Jupiter. Kalimat itu diucapkannya dengan logat Inggris? Ya, dengan logat Inggris yang sangat beradab, kata Ibu Wagoner. Seolah-olah diajarkan dengan cermat oleh seorang Inggris golongan terpelajar. Jupiter sibuk mencatat segala keterangan itu, untuk Bob Andrews. Kawannya itu yang bertugas mengurus catatan mengenai semua perkara penyelidikan mereka. Selesai mencatat, Jupiter melanjutkan bertanya. Nyonya Wagoner, saya merasa yakin, laki-laki gendut yang menamakan dirinya Pak Claudius itu menyelinap masuk kemari ketika Anda sedang tidak ada. Lalu mencuri Little Bo Peep. Sebaiknya Anda menghubungi polisi. Polisi, aduh, jangan, seru Nyonya Wagoner. Itu berarti aku harus jauh-jauh ke tengah kota untuk melaporkan. Lalu aduh, tidak, kalian saja yang menolong aku. Bilang kalian mau menolong, katanya meminta-minta. Nampaknya Nyonya Wagoner sangat bingung dan gelisah. Baiklah, Nyonya Wagoner, kata Jupiter, karena saya yakin Pak Claudius yang mencuri kedua nuri itu, maka kedua penyidikan bisa kami lakukan secara serempak. Aduh, terima kasih banyak, perasaanku menjadi jauh lebih enak sekarang.
Masih ada satu pertanyaan lagi, kata Jupiter. Anda dulu membeli Little Bob Pip dari seorang pedagang keliling bangsa Meksiko, yang naik gerobak keledai beroda 2? Ya, betul, orang itu kelihatannya sakit, batuk-batuk terus. Aku kasihan padanya. Apakah dia menyerahkan kwitansi tanda jual beli burung itu? Loh, tidak, Nyonya Wagoner nampak heran, tak terpikir olehku untuk memintanya. Anda tidak melihat ada nama atau alamat tertulis di gerobaknya, desak Jupiter. Tapi Nyonya Wagoner cuma bisa menggeleng. Tidak ada lagi keterangan lain yang masih bisa diberikan. Karena itu Pete dan Jupiter lantas meminta diri dengan sopan. Tapi begitu berada di luar rumah, Pete mencengkeram lengan kawannya. Jupe, katanya, coba katakan padaku, bagaimana caramu hendak menemukan dua ekor nuri yang masing-masing bernama Billy Shakespeare dan Little Bo Peep? Kan entah di mana mereka sekarang berada. Kuakui keduanya memang nuri peminat sastra, yang bisa mengutip kalimat dari Shakespeare dan syair Mother Goose. Tapi dalam rimba pasti ada berjuta-juta nuri yang memiliki kemampuan yang sebanding. Kita cuma buang-buang waktu saja. Jupiter termenung. Kata-kata Pete memang benar. Walau Little Bo Peep mampu mengutip syair lagu anak-anak tradisional Inggris yang diciptakan oleh pengarang yang memakai nama samaran Mother Goose yang berarti bu angsa, namun pasti banyak sekali nuri lain yang memiliki kemampuan sebanding. Menurut pendapatmu, apakah Pak Claudius itu kelihatannya orang yang suka bercanda? Tanyanya kemudian. Ah, tidak, kata Pete. Ketika ia mengacungkan laras pistol palsu pada kita, aku menganggap dirinya tergolong orang kasar. Nah, itulah. Tapi walau begitu ia mau repot-repot mencuri dua ekor nuri yang namanya aneh serta memiliki kemahiran yang tidak lazim. Saat ini kita belum bisa menebak alasan tindakan itu. Tapi di pihak lain, bukankah kita harus beranggapan bahwa pasti ada alasan yang sangat baik baginya? Kurasa memang begitu, gumam Pete. Tapi berapa besar peluang yang ada pada kita untuk bisa menemukan dia kembali? Kita kan detektif. Kita memiliki otak yang cerdas, kata Jupiter. Tampangnya yang penuh tekad saat itu menyebabkan Pete tahu bahwa Jupiter takkan berubah pikiran lagi. Kecuali itu awas. Seketika itu juga ia menerpa Pete. Keduanya jatuh berguling-guling di tanah. Sesuatu benda berukuran agak besar melayang lewat tempat di mana kepala Pete sesaat yang lalu masih berada. Benda itu menghunjam di tanah yang empuk. Jangan tindih aku, kata Pete dengan napas tersengal-sengal. Karena Jupiter jatuh tepat menindih perutnya. Aku tak bisa napas, tak bisa gerak. Jupiter cepat-cepat berdiri lagi. Pete menarik napas panjang, lalu bangkit dengan lambat-lambat. Sementara itu Jupiter menarik benda yang jatuh tadi dari selai rumputan. Ternyata sepotong genting berwarna merah, persis seperti yang ada di atap bungalow Nyonya Wagoner. Kalau salah satu dari kita tadi kena benda ini, pasti akan tak berdaya untuk sementara waktu, kata Jupiter. Untung saja aku sempat melihat sesuatu bergerak-gerak di tengah semak, sebelum pecahan genting ini melayang ke arah kita. Pete mengucapkan terima kasih sambil terbata-bata. Tapi siapa yang melempar? Tanyanya bingung. Aku tidak sempat melihatnya, jawab Jupiter. Tapi aku yakin, ini dimaksudkan sebagai peringatan. Ada orang yang tidak menghendaki kita mencari Billy Shakespeare atau Little Bo Peep. Bab 4. Kelana Gerbang Merah. Bob Andrews sedang makan malam. Sekali-sekali matanya bergerak memandang ke arah pesawat telepon. Sejak kembali dari perpustakaan, ia sudah terus menunggu-nunggu bunyi deringnya. Pada waktu luangnya, Bob bekerja di situ, membantu-bantu membereskan buku-buku yang dipulangkan dan menaruhnya ke rak yang semestinya, serta berbagai tugas bantu lainnya. Kini ia sudah hampir selesai makan, tapi telepon masih juga belum berdering. Ketika sekali lagi ia melirik ke arah itu, ibunya sempat melihatnya. Ibunya nampak kaget, rupanya teringat lagi pada sesuatu hal. Astaga, ternyata aku kelupaan, kata Nyonya Andrews. Tadi ada pesan untukmu, dari kawanmu, Jupiter Jones. Dia menelpon tadi. Lalu, apa katanya? Kata Bob dengan segera. Sehari sebelumnya, Bob sudah mengetahui garis-garis besar perkara penyelidikan mereka kali ini dari Jupiter. Juga sudah disepakatkan, trio detektif akan mengadakan rapat malam itu di markas besar. Itu juga apabila Jupiter tidak sedang sibuk. Soalnya, kadang-kadang ia harus membantu paman dan bibinya di tempat jual beli barang bekas, dan karenanya tidak sempat mengadakan penyelidikan. Aku mencatatnya, kata ibunya, lalu merogoh-rogoh kantong, mencari-cari di antara sekian banyak kertas. Soalnya, aku takkan sanggup mengingatnya. Jupiter kadang-kadang suka memakai bahasa yang aneh. Memang kebiasaannya, kalau bicara suka panjang kalimatnya, kata Bob menjelaskan. Abis, dia kan kutu bukul jadi secara otomatis kalau bicara pun kayak kalimat dalam buku, serba panjang. Pamannya, Paman Titus, juga sama saja kayak dia, lama-lama bisa terbiasa juga. Yah pokoknya inilah pesannya, Nyonya Andrews berhasil menemukan cari kertas yang dicari, lalu membaca tulisan yang tertera di situ. Kelana Gerbang Merah, sekarang datanglah, burung sudah terbang dan urusan sudah terbayang, jalan tidak mudah, jadi ikuti anak panah, pesan Jupiter selesai. Nah, coba apa maksudnya dengan kalimat yang begitu? Ditatapnya Bob dengan pandangan menyelidik, pesan apa itu, kayak begitu, atau kalian memakai bahasa sandi ya? Saat itu Bob sudah bergerak menuju ke pintu, tapi ia berhenti melangkah ketika ibunya bertanya, dan kalau Nyonya Andrews mengajukan pertanyaan, dia juga mengharapkan jawaban. Itu kan bahasa Inggris biasa, Bu, katanya. Ah, apanya yang bahasa Inggris biasa, tukas ibunya. Kedengarannya tidak biasa. Itu bahasa Inggris biasa, cuma kedengarannya saja seperti bahasa sandi, ujar Bob menjelaskan. Soalnya apabila ada orang lain kebetulan menangkap salah satu pesan kami, ia takkan bisa mengerti apa-apa. Lalu aku ini orang lain, yal ibumu sendiri? Wah bukan begitu, Bu, kata Bob. Buru-buru, kalau ibu memang berminat, akan kujelaskan. Begini, Bu, kami kan membentuk sebuah perusahaan detektif. Nah, saat ini kami mendapat tugas penyelidikan. Kami berusaha mencari seekor burung nuri yang lenyap. Oh, kalau begitu baiklah. Kedengarannya tak berbahaya. Wajah Nyonya Andrews yang semula mendung kini nampak cerah kembali. Dan kurasa itulah yang dimaksudkan dengan kalimat burung sudah terbang dan urusan sudah terbayang, ya? Betul, Bu. Lalu kelana gerbang merah artinya? Sudahlah, kau boleh pergi sekarang, tapi ingat, jangan sampai terlalu lambat pulang. Kau masih harus melakukan sesuatu untukku. Bob bergegas keluar, mengambil sepedanya. Walau hari sudah malam, namun di luar masih terang. Saat itu sedang musim panas. Rocky Beach, kota kecil tempat ketiga remaja itu tinggal. Letaknya di pesisir Samudera Pasifik, beberapa mil dari kota perfilman Hollywood. Di belakang kota terdapat perbukitan yang cukup tinggi. Bob pernah jatuh dari salah satu bukit itu. Tungkainya cedera, sehingga kini ia harus memakai alat penyangga. Kapan-kapan penyangga itu takkan diperlukannya lagi. Tapi sekarang pun ia bisa bergerak dengan cepat, apabila naik sepeda. Namun kalau jalan kaki, masih agak sulit. Bob bersepeda lewat jalan-jalan belakang,
menjauhi keramaian lalu lintas di tepi pantai. Akhirnya ia sampai di tempat timbunan barang bekas Jones, lewat belakang. Tempat itu bisa dibilang yang paling menarik di antara tempat-tempat sejenis di seluruh daerah. Suatu pagar kayu yang tinggi mengelilinginya, dan pada pagar itu nampak berbagai pemandangan yang menarik, hasil ciptaan seniman-seniman setempat sebagai tanda terima kasih pada Paman Jones atas kemurahan hatinya. Pagar sebelah belakang, seluruhnya dihiasi lukisan peristiwa kebakaran besar tahun 1906 di San Francisco. Nampak pemandangan dramatis gedung-gedung terbakar, kereta-kereta pemadam kebakaran yang mondar-mandir ditarik kuda, serta kaum penduduk yang lari menyelamatkan diri sambil menggendong bungkusan barang-barang. Bob bersepeda menghampiri pagar sebelah belakang, sambil berjaga-jaga jangan sampai ada yang memperhatikan. Sekitar 15 meter dari pojok, ia turun dari sepeda. Di tempat itu nampak api berkobar-kobar dari sebuah gedung yang terbakar. Seekor anjing duduk dengan sedih sambil memandang ke arah api. Anjing itu sedih, karena yang terbakar itu tempat kediamannya. Oleh mereka bertiga, anjing yang tergambar di situ diberi nama Rover, yang berarti kelana atau pengembara. Salah satu mata anjing yang tergambar itu, sebenarnya mata kayu yang dijadikan papan pagar. Bob mencongkel-congkel mata kayu itu, lalu meraihkan tangan ke dalam. Ia membuka sebuah kaitan yang ada di situ. Saat berikutnya 3 lembar papan terangkat, dan ia pun masuk sambil mendorong sepedanya. Itulah yang disebut kelana gerbang merah. Untuk masuk ke tempat penimbunan barang-barang bekas itu ada 4 jalan rahasia. Dengan begitu, kalau perlu trio detektif bisa pergi dan datang tanpa ketahuan orang lain. Setelah menaruh sepeda, Bob mendatangi setumpuk bahan bangunan yang membentuk semacam gua. Di atas tumpukan itu ada sebuah papan tanda yang sudah tua, dengan gambar panah yang besar berwarna hitam serta tulisan kantor. Ini merupakan lelucon yang hanya diketahui oleh mereka bertiga, karena panah itu memang benar-benar menunjuk ke markas besar mereka. Bob merangkak ke bawah tumpukan bangunan yang membentuk gua. Ia sampai di suatu lorong sempit yang dibatasi tumpukan barang rombengan di kiri kanannya. Lorong itu berkelok-kelok sampai akhirnya Bob harus merangkak lagi ke bawah beberapa lembar papan tebal. Papan-papan itu menampakkan kesan seakan-akan kebetulan saja terserak di situ, padahal sebenarnya itu merupakan atap pintu 4, salah satu jalan masuk ke markas besar. Bob merangkak sejauh beberapa meter. Kemudian ia sampai di suatu tempat, di mana ia bisa berdiri tegak kembali. Ia mengetuk selembar papan, 3 kali berturut-turut, lalu disusul ketukan sekali, lalu 2 kali. Papan tergeser membuka, dan Bob membungkuk sedikit sambil melangkah masuk ke dalam markas besar. Yang dinamakan markas besar itu suatu ruangan dalam sebuah trailer yang panjangnya sekitar 10 meter. Trailer itu sudah tidak dipakai lagi. Letaknya tersembunyi di balik berbagai macam barang bekas yang bertumpuk-tumpuk di sekitarnya. Bahkan Paman Jupiter, Pak Jones, pun tidak tahu bahwa ketiga remaja itu berhasil menjelmakan trailer tua itu menjadi markas besar yang serba modern. Lengkap dengan kamar gelap untuk mencuci film, sebuah laboratorium khusus serta ruangan kantor dengan mesin ketik, pesawat telepon, meja, serta tape recorder. Segala peralatan itu mereka buat sendiri, dengan bagian-bagiannya diambil dari barang-barang bekas yang diangkut ke tempat itu. Tentu saja kecuali pesawat telepon, alat itu sewanya mereka bayar dengan uang yang diperoleh sebagai imbalan kerja mereka membantu di tempat timbunan barang bekas itu. Begitu ketiga remaja sudah berkumpul di dalam markas besar mereka, segala pembicaraan mereka di situ takkan mungkin bisa diketahui orang lain. Ketika Bob masuk, Jupiter sudah duduk di sebuah kursi putar, sambil menggigit-gigit sebatang pensil. Pete Crenshaw kelihatan iseng, berulang-ulang menggambar burung muri. Halo, Bob, sapa Jupiter. Kenapa agak terlambat? Ibuku lupa menyampaikan pesanmu, kata Bob menjelaskan. Lagi pula aku toh takkan diizinkannya pergi sebelum makan malam dulu. Pertemuan ini super rahasia ya? Jupiter mengangguk. Soalnya karena Bibi Matilda, katanya. Ia sudah seharian membersihkan rumah, dan aku disuruhnya membantu. Sekarang ia ingin agar aku mencuci kaca semua jendela. Tentu saja aku akan melakukannya. Tapi penting sekali bahwa kita juga mencapai kemajuan dalam usaha kita mencari Billy Shakespeare serta Little Bo Peep. Aku sedang memikirkan salah satu cara penyelidikan yang bisa kalian berdua mulai sebelum aku beralih fungsi menjadi tukang cuci kaca jendela. Memang begitulah gaya bicara Jupiter Jones. Dia nampaknya tidak bisa bicara dengan kalimat-kalimat singkat. Mungkin itu pengaruh berbagai jenis buku yang dibacanya sejak bertahun-tahun. Jupiter itu seorang kutu buku. Kita menghadapi jalan buntu, kata Pete. Macet, bingung. Kita tahu. Laki-laki gendut yang menyebut diri Claudius itu mestinya yang mencuri Billy Shakespeare dan Little Bo Peep. Tapi kita tidak tahu jalan bagaimana kita bisa mencari di mana dia berada. Kalau polisi, mungkin mereka bisa menemukan mobilnya tapi urusan ini tidak mereka anggap serius. Bayangkan jika kita menghadap Chief Reynolds, kepala polisi kota ini, untuk minta dibantu menemukan Shakespeare dan Little Bo Peep. Pokoknya kita sudah berjanji pada Pak Ventris dan Ibu Wagoner untuk merahasiakan urusan ini, kata Jupiter. Namun dengan cara bagaimana juga kita harus berhasil mengetahui di mana Pak Claudius berada atau mengakui kegagalan. Yah, aku punya akal, kata Bob. Bagaimana jika kita tanyakan pada orang-orang, apakah mereka melihat mobil yang dipakai Pak Claudius? Jika cukup banyak yang kita tanyai, pasti salah satu ada yang pernah melihat. Dan jika mobil sudah kita temukan, Pak Claudius sendiri tentunya ada di salah satu tempat di dekat situ. Orang biasanya tidak teliti pengamatan mereka, kata Jupiter. Saksi mata saja bisa saling bertentangan keterangannya. Tapi kalau anak-anak tidak, kata Bob. Anak-anak biasa sangat teliti terhadap hal-hal yang menarik perhatian mereka. Dan anak laki-laki, pada umumnya tertarik pada mobil. Jika kita bertanya pada sekian ribu anak laki-laki yang tinggal di sekitar Los Angeles dan Hollywood, pasti kita akan menjumpai seseorang di antara mereka yang ingat sekali pada mobil itu. Dari tampang Jupiter saat itu nampak jelas bahwa otaknya sedang kerja lembur. Kemudian ia mengangguk-angguk. Idemu hebat sekali, Bob. Oh ya, kata Bob sambil melotot. Maksudmu, benar-benar gemilang? Sangat sederhana. Dan karenanya gemilang, kata Jupiter. Seperti katamu tadi, anak laki-laki berumur berapapun tentu akan tertarik pada mobil. Apalagi mobil yang tidak sering kelihatan berkeliaran di tempatnya. Kita harus bertanya pada anak-anak di seluruh kota, sampai berhasil menemukan seseorang yang melihat mobil yang kita cari. Dengan begitu kita akan tahu, orang yang menamakan diri Claudius itu ada di dekat situ. Tapi di pihak lain, jelas bahwa anak-anak itu tidak bisa kita tanyai satu persatu. Kalau begitu, bagaimana caranya? Tanya Pete bingung. Jupiter mencondongkan tubuhnya ke depan. Ditatapnya kedua kawan sejawatnya. Kita akan memakai hubungan hantu ke hantu, katanya. Bab 5. Hubungan hantu ke hantu. Jupiter menatap mereka dengan sikap yakin. Sedang Pete dan Bob sama sekali tidak bisa menduga apa yang dimaksudkan oleh kawan yang satu itu. Apa maksudmu? Hubungan hantu ke hantu? Tanya keduanya serempak.
Itu suatu metode untuk menghubungi sekian ribu anak laki-laki, dengan tujuan meminta informasi tanpa bicara secara langsung dengan mereka, kata Jupiter. Lalu apa hubungannya dengan hantu? Tanya Bob yang masih tetap bingung. Ah, kau ini tentu saja bukan hantu sungguh-sungguhan, kata Jupiter. Tapi anak-anak yang dihubungi itu kan tidak kenal dengan kita, dan kita juga tidak mengenal mereka. Maksudku sebagian besar dari anak-anak itu, bagi kita, mereka cuma suara yang terdengar lewat telepon. Jadi cocokkan, jika mereka kita juluki hantu. Hantu katanya juga tidak kelihatan, lagi pula, julukan itu kan rasanya mengesankan. Betul juga katamu, kata Pete menyetujui. Tambahan lagi, sekarang Jupiter sudah semakin bersemangat. Apabila pemberi keterangan yang tadi kenal itu kita sebut dengan penamaan hantu, orang lain yang mendengar pembicaraan kita pasti akan cuma bisa melongo saja, karena tidak tahu apa maksud kita. Itu menjadi rahasia kita sendiri. Ya masuk akal, kata Pete sekali lagi. Lalu pertimbangan terakhir, sambung Jupiter. Gagasanku ini bisa dipakai, kalau perlu untuk menghubungi anak laki-laki sampai ke pesisir timur. Sampai ke tepi Samudera Pasifik, istilahnya lantas berubah menjadi hubungan pantai ke pantai. Tapi nama itu sudah pernah dipakai dalam salah satu siaran televisi, jadi lebih baik pakai nama hubungan hantu ke hantu saja. Kan kau sendiri yang menciptakan, jadi terserah padamu mau pakai nama yang mana, kata Pete. Betul, sambung Bob, tapi bagaimana cara kerjanya? Gampang saja Bob, berapa jumlah kawanmu yang tinggal di sekitar sini? Kawan dengan siapa aku biasa bergaul, maksudmu? Begitulah, sekitar 10-12, kata Bob. Mengapa? Nanti dulu, sekarang kau, Pete, berapa jumlah kawanmu, yang bukan juga kawan Bob? 6 atau 7, kata Pete setelah memikir sesaat. Untuk apa kau tanyakan? Nanti akan kujelaskan, aku sendiri. Ada 4 atau 5 kawanku yang bukan kawan kalian berdua. Nah, coba kau sebutkan tanda-tanda mobil yang dipakai Pak Claudius, Pete. Sedang kau, Bob, kau catat keterangan Pete. Mobil berpintu 2, merek Ranger model sport, warna hitam, kata Pete. Tempat duduk beralas kulit warna merah, bisa dibilang masih baru, pelat nomor dan negara bagian California sini, sedang nomor serialnya berakhir dengan angka 13. Bob mencatat data itu. Jupiter menambahkan, pengemudinya, yang memperkenalkan diri dengan nama Claudius, orangnya gendut dan memakai kacamata berlensa tebal sekali. Kurasa keterangan itu sudah memadai, sekarang kita mulai dengan hubungan yang kumaksudkan. Kedua kawannya mendekat, supaya bisa mendengar lebih jelas. Cara kerjanya begini, kata Jupiter melanjutkan. Mula-mula aku menelepon 5 orang kawan dan menanyakan pada mereka, apakah mereka melihat mobil Ranger berwarna hitam itu. Katakanlah mereka tidak melihatnya semua. Aku lantas meminta pada mereka agar masing-masing menelepon 5 kawan lagi sambil meneruskan keterangan yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu kelima kawan itu diminta pula untuk menelepon 5 kawan selanjutnya. Begitu terus sampai kita memperoleh hasil. Setiap anak yang dihubungi, diberitahu nomor telepon kita, dan barang siapa bisa memberi keterangan mengenai mobil itu, diminta agar menelepon kita besok pagi pukul 10 untuk menyampaikannya. Nah jelas sekarang caranya? Kuil, seru Bob kagum. Hebat, Jupe. Wow, selapit, besok pagi setiap anak laki-laki di wilayah California Selatan pasti akan sudah sibuk mencari Ranger hitam itu. Kalau memang ternyata perlu, kata Jupiter, bagaimana ada di antara kalian yang melihat salah satu kekurangan dalam rencana ini, sebelum kita memulainya? Bagaimana jika menawarkan hadiah? Tanya Pete, biasanya pemberi informasi diberi hadiah. Betul, kata Bob, dengan begitu minat akan bertambah besar. Gagasan baik sekali, kemudian Jupiter berpikir-pikir, tapi apa yang bisa kita jadikan hadiah? Uang kita kan tidak banyak. Bagaimana jika menawarkan bahwa pemberi informasi boleh naik Rolls Royce? Saran Pete. Anak sini yang senang mobil pasti mau sekali jika diajak naik Rolls Royce mewah yang bagian-bagiannya berlapis emas. Dan dia juga bisa kita pinjami pesawat telepon yang ada di mobil, supaya bisa memberitahu kawan-kawan bahwa dia naik mobil hebat. Kurasa ide itu bagus, kata Jupiter. Kau juga punya usul, Bob? Aku tadi hendak mengatakan, bagaimana jika anak pertama yang menyampaikan informasi pada kita diberi hak untuk memilih salah satu benda yang ada di tempat timbunan barang bekas ini? Anak laki-laki pada umumnya pasti senang jika boleh mencari-cari barang yang diperlukan di sini. Betul, kata Pete setuju. Kurasa takkan ada yang tidak suka apabila diberi kesempatan memilih salah satu benda di antara sekian banyak barang bekas menarik yang biasa dibawa kemari oleh pamanmu, Jupe. Tapi tempat ini bukan milik kita, kata Jupiter. Keningnya berkerut, dan barang yang bukan kepunyaan kita tidak bisa kita hadiahkan. Sesaat hal itu membuat perembukan mereka macet, tapi kemudian Pete teringat. Paman Jupiter masih berhutang pada mereka sebagai imbalan pekerjaan yang mereka lakukan ketika membetulkan beberapa benda yang kemudian bisa dijual kembali oleh Paman Jones. Ketiga remaja itu lantas menjumlahkan imbalan yang masih harus dibayar. Mereka sampai pada jumlah $25,13. Ketiganya lantas sepakat, sebagai hadiah bagi anak yang memberikan informasi yang diperlukan. Mereka akan menawarkan kesempatan pesiar naik Rolls Royce, serta hak memilih benda apa saja yang ada di tempat timbunan barang bekas. Asal nilainya tidak melebihi $25,13. Setelah urusan itu beres, mereka lantas mulai menelepon ke sana-sini. Jupiter menelepon kelima kawannya. Tak seorang pun dari mereka melihat mobil hitam yang dimaksudkan. Tapi kelima-limanya berjanji masing-masing akan menelepon 5 orang kawan sambil meneruskan pertanyaan. Selesai menelepon, Jupiter bergegas keluar lewat lorong 2, jalan utama untuk keluar masuk. Ia masih harus mencuci kaca jendela-jendela rumah untuk Bibi Matilda. Pete mendapat giliran berikut untuk menelepon, dan sesudah itu Bob. Mereka tidak perlu lama-lama menjelaskan. Setiap anak yang dihubungi dengan segera memahami duduk perkara. Semua gembira, karena diikut-sertakan dalam suatu penyelidikan penting. Begitu Bob dan Pete selesai menghubungi kawan-kawan mereka, keduanya merasa yakin bahwa kawan masing-masing yang ditelepon paling dulu saat itu pasti sudah sibuk menyebarluaskan pesan trio detektif. Bob masih tinggal beberapa saat di markas besar, karena harus mengetik catatannya mengenai perkembangan yang sudah terjadi sampai saat itu. Ketika ia pulang kira-kira sejam kemudian, dilihatnya ibunya sedang memegang gagang pesawat telepon dengan wajah bingung. Aneh, kata ibunya, aku benar-benar tidak mengerti. Ada apa, Bu? Tanya Bob. Sedari tadi aku sudah mencoba untuk menelepon kaum ibu yang akan membantu aku dalam perjamuan makan yang akan diadakan tidak lama lagi. Sampai sekarang sudah 12 yang coba kuhubungi. Boleh percaya atau tidak, tapi kenyataannya semua sambungan sedang bicara. Bob kaget, ia merasa tahu penyebabnya, yang ibu hubungi itu. Semuanya punya anak yang sebaya dengan aku, tanyanya. Ya, jawab ibunya, karena itu aku takkan heran kalau 3-4 hubungan sedang bicara. Tapi sekaligus 12, nah, sekarang ku coba saja Nyonya Garrett.
Kurasa kemungkinan mendapat hubungan akan lebih besar jika ibu mau menunggu beberapa saat sebelum mencoba lagi, kata Bob. Maksudku, mungkin saja ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Ya, mungkin juga, jawab ibunya. Tapi ketika Bob keluar lagi, ibunya masih tetap menatap pesawat telepon dengan sikap bingung. Begitu masuk ke kamarnya sendiri, Bob lantas mulai menghitung-hitung. 3 kali 5, 15. Jumlah itulah yang dihubungi langsung oleh mereka bertiga. Lalu jika ke-15 kawan itu masing-masing menghubungi 5 kawan lagi, jumlahnya sudah 75. 5 kali 75, 375 kali 5 lagi menjadi 1875. Kali 5. Bob bersiul kagum, sambil menatap hasil hitungannya. Pantas semua sambungan sibuk. Jupiter kalau sudah mendapat gagasan, rupanya tidak membayangkan betapa besar akibatnya. Hubungan hantu ke hantu ternyata meledak, tapi karena pesan yang harus disampaikan singkat saja, maka takkan lama waktu yang diperlukan untuk menyebarluaskannya. Bob tahu bahwa sebentar lagi keadaan akan kembali seperti biasa. Karena itu ia lantas mengalihkan perhatian mempelajari catatan-catatan yang dibuatnya tentang urusan yang sedang diselidiki saat itu. Bob memberinya judul, Misteri Nuri Gagap. Ada sesuatu yang agak terasa mengganjal perasaannya. Mungkin soalnya sepele saja, tapi ia saat itu tidak tahu apa. Bukan soal apa sebabnya laki-laki gendut ingin mencuri Nuri. Bukan itu. Mereka sudah sepakat. Teka-teki itu penyelesaiannya harus diundurkan dulu, sampai sudah terkumpul lebih banyak fakta mengenainya. Tapi masih ada lagi teka-teki lain. Apa perlunya seekor burung Nuri diajar bicara tergagap-gagap? Soalnya, seperti dikemukakan oleh Jupiter, Billy Shakespeare pasti dengan sengaja diajar untuk mengatakan, to be or not to be. Sebab mustahil ada Nuri yang secara kebetulan gagap kalau bicara. Tapi saat itu Bob sudah terlena di tempat tidur. Namun sekitar tengah malam ia terbangun dengan tiba-tiba. Di tengah kesunyian, ia seakan-akan mendengar suara berbisik berulang-ulang di telinga. Little Bo Peep kehilangan domba dan tidak tahu ia harus cari di mana. Hubungi Sherlock Holmes. Kalimat itulah yang biasa diucapkan Little Bo Peep seperti dilaporkan oleh Nyonya Wagoner. Namun dengan mengabaikan usul misterius, yakni hubungi Sherlock Holmes, kalimat itu sebenarnya keliru. Dalam syair yang sebenarnya, kalau Bob tidak salah ingat, dikatakan, Little Bo Peep kehilangan domba dan tidak tahu mereka harus dicari di mana. Tapi Nuri yang bernama Bo Peep tidak mengatakan, mereka. Ia mengatakan, iya, timbul perasaan dalam diri Bob. Jupe pasti akan menganggap hal itu penting. Tampang Jupiter menggerenyot, tanda bahwa ia sedang berpikir keras. Kau benar, Bob. Nyonya Wagoner jelas mengatakan bahwa burung Nuri kepunyaannya mengatakan, tidak tahu ia harus dicari di mana. Tapi sebetulnya kedua kalimat itu tidak ada yang salah, karena domba bisa tunggal tapi juga bisa berarti banyak. Walau demikian, sudahlah, jangan sok profesor kalau ngomong, kelupit. Yang penting, apa artinya? Saat itu sudah keesokan harinya, trio detektif mengadakan rapat lagi di markas besar. Sebentar lagi pukul 10 pagi, saat mana mereka berharap akan memperoleh hasil dari hubungan hantu ke hantu yang mereka lancarkan malam sebelumnya. Sementara itu mereka membicarakan hal yang disadari oleh Bob tengah malam. Tapi tentu mungkin pula itu cuma kekeliruan biasa, kata Bob. Maksudku, orang Inggris yang mengajari burung-burung Nuri itu bicara, tidak begitu ingat kalimat yang sebenarnya. Nanti dulu, perlu kubetulkan. Setelah Jupiter, Billy Shakespeare gagap kalau bicara. Itu satu kesalahan. Lalu Little Bo Peep keliru mengucapkan kalimat dan syair Mother Goose. Jadi, 2 kesalahan. Apalah artinya salah 2? Kata Pete dengan tidak sabar. Di sekolah setiap kali ada pelajaran mengarang, pasti kesalahanku jauh lebih banyak daripada cuma 2. Betul, kata Jupiter. Tapi dalam hal ini kita merasa yakin. Kedua burung Nuri itu diajari oleh seorang Inggris yang terpelajar. 1 kesalahan masih bisa terjadi secara kebetulan, tapi 2 kesalahan sudah mengarah pada kesengajaan. Sengaja, tampang Pete saat itu kelihatan polos, tanda bahwa ia tidak mengerti sama sekali. Bob tidak heran, karena memang tidak selalu gampang mengikuti jalan pikiran Jupiter Jones. Kadang-kadang suka mengambil jalan memintas. Maksudmu dengannya, sebetulnya sama gampangnya mengajari seekor Nuri untuk mengucapkan sesuatu yang keliru. Seperti halnya mengajarinya berkata-kata dengan benar, kata Bob. Ia berusaha mencari kejelasan, jadi kau lantas beranggapan, pasti ada alasan tertentu kenapa Billy Shakespeare tergagap-gagap dan Little Bo Peep menyatakan iya dan bukan mereka. Tepat, kata Jupiter. Mula-mula kita menghadapi teka-teki aneh, yaitu apa sebabnya Pak Claudius sampai sibuk mencuri burung Nuri. Kemudian kita menemukan teka-teki baru. Kenapa kedua burung Nuri yang hilang sampai diajari mengucapkan kalimat-kalimat aneh, tapi secara keliru? Entahlah, kata Bob sambil menggaruk-garuk kepala. Untuk apa mengajarkan kalimat-kalimat begitu pada burung Nuri? Kalau orang lain biasanya sudah puas jika punya Nuri yang bisa bilang, Polly minta kue. Semakin kita selidiki, ternyata misteri ini menjadi semakin rumit, kata Jupiter. Tampangnya saat itu membayangkan kepuasan. Ia biasanya kelihatan begitu pada saat menghadapi teka-teki yang benar-benar memusingkan kepala. Teka-teki yang menantang minta dipecahkan. Mengajari burung Nuri memerlukan kesabaran yang luar biasa, katanya setelah itu. Jadi barang siapa yang melakukannya, mempunyai niat tertentu. Kita tidak tahu apa niat itu, tapi kurasa Pak Claudius mengetahuinya, dan karena itu kedua Nuri dicuri olehnya. Astaga, kata Bob kaget. Mungkin bukan cuma Billy dan Bo Peep saja Nuri yang terlibat dalam perkara ini. Ingat saja tentang Blackbeard yang saat itu belum bisa dijual oleh si pedagang, serta betapa bergairah Pak Claudius ketika mendengar tentang burung itu. Aduh, ampun, kelupit. Jika 2 ekor Nuri saja sudah membuat kita pusing 7 keliling. Bayangkan bagaimana kita jika menghadapi lebih banyak lagi. Biasanya mereka pasti akan tertawa mendengar kata-kata itu, tapi justru saat itu pula telepon berdering. Jupiter cepat-cepat menyambarnya, seolah-olah takut benda itu nanti terbang. Halo, di sini Jupiter Jones, katanya. Ya, betul, akulah yang mencari keterangan tentang. Oh ya, kau melihatnya? Tolong katakan dulu, apakah nomor mobil itu berakhir dengan angka 13? Tidak, wah, sayang kalau begitu bukan mobil yang kami cari. Tapi bagaimanapun, terima kasih atas bantuanmu. Gagang pesawat dikembalikannya dengan tampang kecewa. Seorang anak di Hollywood, katanya, tapi nomornya keliru. Telepon berdering lagi. Sekali ini Jupiter ingat untuk mendekatkannya ke alat pengeras suara, supaya kedua kawannya bisa mengikuti pembicaraan. Ternyata yang menelepon seorang anak laki-laki di Santa Monica, yang mengatakan melihat sebuah mobil Ranger hitam kemarin malam. Diparkir di depan sebuah restoran. Tapi mobil itu sudah agak tua dan yang memakainya sepasang muda-mudi. Keliru lagi. Keseluruhannya masih ada 8 anak lagi yang menelepon. Jupiter menanyai mereka dengan teliti. Tapi ternyata setiap kali bukan itu mobil yang dicari. Hubungan hantu ke hantu tidak membawa hasil. Mereka masih tetap belum tahu apa-apa tentang di mana Pak Claudius berada.